Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar radio muslim, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam dan kita masuk pada pembahasan maja'a fi ghurbatil Islam wa fadlul ghuraba. Bab tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang mereka terasing. Bab ini terangkat dari hadis Rasulullah SAW, diantaranya Nabi kita mengatakan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Nabi katakan, Islam itu berawal dalam keadaan asing. Waktu datangnya Islam, yaitu Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT, maka kehadiran Islam, kehadiran Nabi dengan mengajarkan Islam ini menjadi sangat asing banget. Padahal Nabi berada di tengah-tengah orang-orang Quraisy, yang orang-orang Quraisy ini mereka merasa menjadi pewaris agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Rasulullah SAW hadir dengan membawa hakikat ajaran Nabi Allah Ibrahim, yaitu Tauhid. Kenapa orang-orang Quraisy mereka begitu nampak sangat asing dengan ajaran Rasulullah SAW? Padahal mereka merasa pewaris agama Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi SAW mengajarkan hakikat ajaran Nabiullah Ibrahim. Karena telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Telah berubah agama Ibrahim, Nabi menjadi agama syirik, penuh dengan bid'ah-bid'ah. Maka nasib Islam yang dibawa oleh Nabi di tengah-tengah mereka menjadi sangat asing. Ajaran tauhid dan memerangi syirik maka menjadi sangat asing di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Hal ini akan terjadi pula terhadap keadaan kaum muslimin yang merasa mereka mewarisi agama Rasulullah SAW, tapi sudah penuh dengan banyak penyimpangan syirik, penyimpangan ini bid'ah-bid'ah, sehingga ketika ada seorang yang mereka betul-betul menghidupkan ajaran Islam, maka mereka menjadi asing. Menjadi sangat aneh sekali. Mereka seakan-akan apa yang diajarkan dari Islam itu adalah kesesatan. Karena bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan apa yang mereka biasa lakukan. Maka itulah yang kita baca di situasi zaman yang ada, ketika di tengah-tengah kaum muslimin telah merebak banyaknya syirik, banyaknya bid'ah, kemudian hadir orang-orang yang mereka mengajarkan Islam dengan murni, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, memerangi syirik dan bid'ah, maka orang menjadi terkejut-kejut. Seakan-akan apa yang diajarkan ini perkara baru, sesat, sehingga mereka memiliki permusuhan yang sangat sengit, dan itulah dari zaman ke zaman begitu, sampai pada zaman kita sekarang ini. Maka ahlul batil berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran dengan segala macam cara. Di antaranya dengan cara menggelari dengan gelar-gelar yang sangat buruk, yang tidak pernah, yaitu ada seperti yang mereka tuduhkan, untuk memalingkan manusia dan membuat manusia lari dari hakikat kebenaran yang dimunculkannya. Demikian pula, tetapi Nabi memberikanlah kabar gembira, fatuba lil quraba.
bergembiralah orang-orang yang mereka terasing. Terasing karena agamanya. Karena mereka melaksanakan agamanya, sehingga mereka menjadi ini asing. Orang yang asing adalah orang yang mereka itu seperti datang ke sebuah negeri dan tidak ada yang mengenal dia. Sehingga dikatakan orang asing. Dan Nabi pernah memberikan wasiat kepada kita sekalian tentang kehidupan kita di dunia ini. Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah Anda di dunia ini seperti orang yang asing atau ini orang yang atau anak jalan. Jadilah Anda di dunia kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah Anda di dunia itu seakan-akan orang asing. Gharib. Asing dengan mana yang pertama adalah manusia secara umum urusan kehidupan mereka secara umum konsennya adalah perkara dunia. Mereka urusannya adalah bagaimana menumpuk harta, menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi orang hebat, menjadi orang mereka punya setumpuk prestasi tentang dunia, memuaskan syahwat, dan seterusnya. Ini keumuman daripada kehidupan manusia. Kebanyakan manusia, kata Allah, aktsaruhum musyrikun, kebanyakan musyrik, aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan orang-orang yang tidak berilmu, bodoh, sehingga mereka hidup bergelimang di kebodohannya. Mereka kebanyakan pengekor hawa nafsu, kebanyakan mereka adalah sesat. Sehingga ketika orang betul-betul mereka berpegang teguh dengan agamanya menjadi sangat asing. Urusan orang mukmin adalah urusan memikirkan kampung akhirat mereka. Urusan ahlul dunia mereka concern hanya berkaitan dengan urusan dunia mereka. Ini yang membuat kemudian orang mereka memiliki orientasi kampung akhirat. Di dunia bagaimana dia senantiasa memikirkan kampung akhirat itu menjadi sangat aneh, sangat asing. Itu yang pertama. Di mana mereka karena berpegang teguh dengan agamanya supaya sukses di kampung akhirat, mereka menjadi manusia-manusia yang terasing. Orang-orang mereka nampak ini asing. Makna asing yang kedua adalah seorang mukmin di dunia ini, sebagaimana khasnya orang yang asing itu ada kerinduan kepada kampung halamannya. Maka di antara kondisi hati seorang mukmin di dunia ini adalah merindukan kampung akhirat, apalagi kelezatan-kelezatan yang terbayang di depan mata ketika pulang ke kampung akhirat, mendapatkan jannah dan puncak kenikmatannya adalah melihat wajah Allah SWT, maka ini menjadi sebuah perkara yang membuat mereka betul-betul sangat merindukan kampung akhirat. Dan itu yang diminta oleh Nabi SAW dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Kerinduan untuk bertemu ini denganmu. Maka di sini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita perasaan yang masih ada di hati seorang mukmin adalah kerinduan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Merindukan kampung akhirat. Maka di dunia ini orang-orang mereka merindukan kampung akhirat sebagaimana keadaan orang asing yang sangat merindukan kampung halamannya. Itulah apa yang disebutkan Nabi, yakni kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil, atau Anda anak jalan yang musafir yang akan meneruskan perjalanan. Dunia sebenarnya sekedar tempat singgah, sementara kuna akan terus jalan meneruskan perjalanan. Berkaitan dengan pembahasan Fadlul Islam, bab ini bagaimana kaitannya dengan Fadlul Islam, keutamaan Islam, bahwa orang-orang yang mereka terasing karena berpegang teguh dengan agamanya.
yang waktu itu al-mutamassik bidini kal-qabid al-jamr. Orang yang mereka berpegang teguh dengan agamanya seperti orang mereka memegang bara api. Maka keutamaan memegang Islam di zaman manusia tidak peduli dengan agama. Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah dan agamanya di saat manusia nggak peduli dengan agamanya. Maka kaitannya dengan bab Fadlul Islam, dengan bab tentang Ghurbatul Islam di sini, bahwa hendaklah seorang dalam kondisi apapun, zaman serusak apapun, hendaklah mereka betul-betul berusaha untuk istiqamah, berusaha untuk betul-betul senantiasa berpegang teguh dengan agamanya, untuk benar-benar senantiasa dia yaitu kuat-kuat tamassaku biha wa 'addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kuat-kuat memegang sunnah dengan menjauhi berbagai macam bid'ah-bid'ah yang terjadi. Sesusah apapun. Jika digambarkan Nabi kal-qabid al-jamr. Orang mereka memegang agamanya, memegangnya sunnah nabinya, maka seperti orang yang mereka memegang bara api. Membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Sing asabir, orang yang sabar di zaman itu, kal-qabid al-jamr. Orang mereka seperti memegang bara api. Sabar untuk betul-betul memegangi agamanya, tidak mempedulikan orang-orang yang mereka menyelisihinya, mencaci makinya, menghinakannya, karena berpegang teguh dengan prinsip, ini prinsip kebenaran. Jadi jadilah orang yang senantiasa di setiap saat waktu berpegang teguh dengan hakikat kebenaran, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Dan itulah sebuah keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang muslim yang taat, beragama. Jadi kaitan dengan keutamaan Islam adalah keutamaan orang mereka betul-betul berpegang teguh dengan agamanya dalam kondisi yaitu apapun. Dan menjadi asing karena sedikitnya. Nampak asing karena sedikitnya orang yang mereka berpegang teguh dengan agamanya sehingga aneh. Menjadi pemandangan yang aneh. Keumumannya itu umpamanya warnanya merah. Kok ini putih sendiri? Kok ini adalah hitam sendiri? Maka menjadi sangat aneh. Menjadi asing. Dianggap yaitu ngananei. Maka berapa banyak orang mereka menggelari orang-orang yang mereka itu betul-betul berpegang teguh dengan agamanya. Kemudian dianggap ngane-nganei. Dianggap ngananei. Ini adalah perihal keadaan yaitu manusia. Ikhwan sekalian, para pendengar dan muslim yang rahmati Allah SWT, kemudian beliau membawakan dalam bab ini firman Allah SWT dalam surat Hud ayat yang ke-116. Yang Allah SWT berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum." Kenapa tidak ada orang yang mereka itu senantiasa melarang dari kerusakan dari kurun-kurun sebelum kalian, kecuali sedikit banget dari orang yang kami selamatkan. Ayat ini beliau bawakan, di antaranya adalah ayat ini menegaskan bahwa banyaknya ahlul fasad, banyaknya orang mereka melakukan kerusakan. Apa kerusakan yang dimaksudkan? Kerusakan dimaksudkanlah kerusakan syirik, kerusakan bid'ah, kerusakan nifak, kerusakan maksiat. Ini semuanya kerusakan, al-fasad.
Dan sedikitnya orang-orang yang mereka mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Sedikitnya orang-orang yang mereka itu mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Sedangkan keberuntungan itu hanya bersama dengan orang mereka berdakwah, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Wala takum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok, ini orang, wala takum minkum ummatun. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mereka ini yada'una ilal khair, senantiasa menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ini mengajak kepada hakikat Islam, kebenaran, mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, mengajak kepada menghidupkan ajaran agama ini. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan bertauhid, memerintahkan bersunnah, memerintahkan istiqamah, iltizam di atas agama. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang yang mungkar. Melarang syirik, melarang bid'ah, melarang nifaq, melarang maksiat. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang mereka senantiasa berdakwah di jalan Allah, senantiasa mereka memerintahkan yang ma'ruf, senantiasa mereka mengingkari yang mungkar, itulah orang yang mereka akan beruntung dengan kehidupan mereka. Keberuntungan itu ketika seorang mereka senantiasa menghidupkan kebaikan, menyuruh manusia kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada al-ma'ruf, melarang yang mungkar, itulah orang yang mereka akan meraih ini keberuntungan. Dalam ayat ini Allah ingatkan bahwasanya kenapa tidak ada sekelompok orang mereka memperingatkan dari kerusakan. Di tengah-tengah banyaknya para pelaku kerusakan. Kecuali kelompok kecil yang mereka selalu mengingatkan, memerintahkan kebaikan, memperingatkan dari kemungkaran, yang menunjukkan dengan ayat ini bahwa orang-orang mereka senantiasa berusaha untuk berpegang teguh dengan kebenaran, senantiasa mereka terus istiqamah di atas kebenaran, senantiasa mereka itu tegak di atas Islam dan sunnah, mengingkari kemungkaran-kemungkaran syirik dan bid'ah, mengingkari kemungkaran-kemungkaran, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, kemunafikan, itu jumlahnya sangat sedikit banget. Tapi itulah yang akan diselamatkan Allah SWT. Mereka yang akan diselamatkan Allah. Sehingga kaitannya dengan bab ini, sedikitnya mereka yang benar-benar mereka itu istiqamah di atas al-haq, mereka berpegang teguh di atas kebenaran, dan mereka mengingkari kemungkaran, menyelisih jalannya kebanyakan manusia yang tenggelam dalam kemungkaran. Sedikitnya mereka menjadikan mereka itu ghuraba. Sedikitnya mereka menjadikan mereka itu menjadi terasing di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang mereka yaitu menyimpang. Yang terjadi wattaba'al ladzina dzalamu ma'utrifu fihi. Yang banyak terjadi adalah manusia secara umum disibukkan tenggelam di dalam hidup sebagai mutraf. Tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan, mengumbar syahwat, bermewah-mewahan, menghabiskan waktu hidupnya untuk tenggelam dalam syahwat, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk maksiat, durhaka. Mereka menjadi para mutraf, zalim dengan perbuatannya, sehingga mereka seakan-akan berlomba untuk melampiaskan syahwat, berlomba untuk mengikuti kesenangan hawa nafsunya. Ini adalah apa yang terjadi. Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Sehingga orang yang mereka betul-betul
yaitu berbenah diri, mempertahankan di atas kebaikan, mengajak manusia berbuat baik, memperingatkan manusia dari kemungkaran-kemungkaran, itu jumlahnya sangat sedikit banget. Yang kita diperintahkan untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan, memperbaiki yang rusak. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala yaitu memperbaikinya. Dengan apa Allah memperbaiki? Dengan mengutus nabi, mengajarkan syariat agamanya sehingga menuntun manusia kepada keagungan tauhid, menuntun manusia kepada keagungan sunnah, menuntun manusia mereka benar-benar berjalan di atas shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan itulah hakikat kebaikan. Hakikat kebaikan itu adalah tauhid. Hakikat kebaikan itu adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hakikat kebaikan itu adalah mewujudkan syariat ajaran Allah Ta'ala. Itulah kebaikan. Sedangkan kerusakan adalah menyekutukan Allah, menjadi orang-orang kafir yang kufur kepada Allah, menghidupkan bid'ah dan maksiat. Ini keburukan. Maka kita dilarang Allah untuk melakukan kerusakan setelah Allah perbaiki, agar kita mempertahankan kebaikan itu walaupun sampai toh kemudian dalam mempertahankan kebaikan itu menjadi asing. Maka di saat yang kita terasing karena menghidupkan agama, pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Dan keselamatan itu hanya ada pada mengikuti sunnah yang diajarkan Nabi. Singkatan Malik, ini as-sunnatu safinatu Nuh, marraqibaha naja, wa man taraka gharib. Sunnah itu adalah kapalnya Nabiullah Nuh. Orang yang naik kapal selamat, yang tidak naik kapal tenggelam. Sunnah itu adalah kapalnya Nabiullah Nuh. Orang yang ikuti sunnah selamat, yang menentang sunnah, tidak ikuti sunnah akan celaka, akan binasa. Maka inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga manusia itu yang pertama adalah dia mengenal kebenaran, kemudian dia istiqamah di atas kebenaran tersebut dengan senantiasa minta tolong kepada Allah SWT. Bahkan walaupun dia kemudian hanya sendirian dalam mengikuti kebenaran di tengah-tengah rusaknya manusia, sehingga menjadi sangat terasing di tengah-tengah kehidupan manusia yang rusak tersebut, maka tetaplah di atas al-haq, jangan sampai kemudian bergeser, jangan sampai kemudian malah mengikuti kebatilan-kebatilan, tidak istiqamah di atas jalan Allah, karena sungguhnya istiqamah di zaman yang penuh dengan penyimpangan itu pahalanya sangat besar. Al-ibadatu fil haras ka hijrati ilayya. Orang mereka menyibukkan diri dengan ibadah di saat-saat fitnah, banyaknya kerusakan, maka itu seperti orang yang hijrah kepadaku, yang pahalanya sangat besar banget. Inilah diantara ayat pertama yang beliau bawakan, dan kemudian beliau membawakan hadis berikutnya adalah hadis badal Islamu ghariban wa sayutu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Yang telah kita sampaikan di atas, Islam berawal dari keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya Islam. Nabi datang sendirian membawa Islam, sehingga seruan Nabi menjadi gempar di tengah-tengah mereka. Lalu mereka mengambil permusuhan yang sangat sengit untuk menghadapi dakwah Nabi. Nabi terus gerilya dakwah, mendapatkan Abu Bakar, mendapatkan Khadijah, mendapatkan Ali, mendapatkan Bilal, sampai kemudian berkembang sampai bahkan bisa menaklukkan kembali kota Mekah, bahkan bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Islam menjadi sangat meluas, menjadi sangat umum dan meluas. Kemudian beriringnya waktu dan zaman, banyaknya penyimpangan-penyimpangan, maka orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan sunnah menjadi sangat asing, menjadi sangat aneh.
maka Islam seperti kembali menjadi aneh. Yang jelas, Islam akan dimenangkan Allah dalam kondisi apapun, karena Allah katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya dengan petunjuk dan dengan amal, yang dengan itu Allah akan memenangkan Islam di atas segala agama walaupun orang musyrik itu benci. Maka tetaplah seorang dia di atas agamanya, dia betul-betul memegang teguh agamanya, agar dia tetap di atas yaitu iman dan amal solehnya, walaupun dia harus menghadapi kenyataan pahit, ini asingnya dia di tengah-tengah suasana zaman yang rusak. Tapi yakinlah, kesabaran itulah yang akan menjadikan dia menjadi tinggi di sisi Allah SWT dan ditolong Allah. Inna nasra ma'asabri. Pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Sabar, Allah akan berikan pertolongan. Dan pertolongan seorang mukmin yang paling utama adalah Allah berikan kekuatan hati untuk istiqamah di atas kebenaran, di tengah-tengah kerusakan, sampai dia kembali kepada Allah dalam keadaan yaitu hati yang selamat, hatinya istiqamah, menjadi mukmin yang bertakwa di tengah-tengah rusaknya zaman yang ada. Ini yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat para pendengar yang rahmati Allah Ta'ala. Awal ini pembahasan kita tentang qurbatul Islam. InsyaAllah akan kita yaitu lanjutkan bahasan yang akan datang bidillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.